Can I call you Rose? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Adel Desiranda. Saya Setiani. Saya Putri Aisyah. Ini adalah sejarah kami. Jadi untuk Museum Batiwakal ini pertama ya didirikan tanggal 16 September 1992, diberi nama Museum Batiwakal. Batiwakal itu dasarnya bahasa agama bertawakal. Jadi bertawakal ini suatu proses kita berserah diri, berusaha diiringi dengan doa. Kemudian museum ini latar belakangnya adalah keraton dulunya, keraton peninggalan kerajaan. Dijadikan menjadi museum. Nah, di sejarahnya di sini ada 6 ruang kamar pamer seperti itu. Ya, kamar pertama tempat singgahsana kerajaan, kamar kedua ini tempat khatam Quran dengan ditambah dengan silsilah kerajaan, kamar ketiga tempat melahirkan, keempat pelaminan, kelima ruang dapur, dan keenam kamar tidur. Fragrance takes over the room. Ya, kalau untuk di ruang 3 ini penyajiannya adalah sulimbar. Sulimbar ini tempat melahirkan atau tempat persalinan. Dibuat mereng ini dengan tujuan biar bayinya cepat lahir, kemudian sisa-sisa darah nipas atau darah kotor itu biar cepat bersih. Biasanya ibu ini ditidurkan di sini selama seminggu setelah dia selesai melahirkan. Nah, kalau yang di samping ini buah kelapa pantai, buah paung janggi namanya. Kalau susah melahirkan, air buah kelapa ini diminum. Dulu buah ini pernah tumbuh di Berau, di Sungai Berang, cuma saat ini kondisinya sudah punah. Dan buah ini masih ada tumbuh di daerah Afrika Madagaskar sampai saat ini. Kalau ini prosesi tepung tawar, jadi sebelum ibunya mengayun selesai melahirkan selama umur 1 minggu lah. Jadi ada prosesi tepung tawar. Tepung tawar ini nanti kain ini disusun di bawah sekitar 5 lapis atau 7 lapis hitungan ganjil. Nah, bayinya nanti ditaruh di bawah, kemudian seorang ibu mengambil bayi ini dan kainnya dinaikkan ke atas. Kemudian ibu yang lain saling bergantian mengambil bayinya ditaruh ke bawah sampai ke atas. Sampai kain yang berada di bawah ini benar-benar terangkat semua, terpindah semua, selesailah prosesi tepung tawarnya. Namun nanti ibunya dipukul dengan menggunakan daun-daunan, daun sarimbangun dan linjuang. Sarimbangun yang kata hakikatnya untuk membangun, linjuang itu untuk berjuang. Nanti dia bacakan doa selamat, dihambur beras kuning, kemudian didoakan doa selamat. Nah, kalau yang di samping ini timbangan bayi anak yang dilahirkan pada bulan Safar. Nah, bayi yang lahir pada bulan Safar ini katanya pembawaan sifatnya keras, suka marah. Nah, nanti ditimbang pakai buah. Di situ bayinya, di sini buah. Prosesinya bapak-bapaknya diundang suruh membaca surah Yasin, ibunya menimbang sebanyak 5 kali atau 7 kali. Misalnya buahnya sudah selesai, penimbangan selesai, diturunkan buahnya diisi buah yang lain, ditimbang lagi. Nah, setelah Yasin selesai dibaca, penimbangan selesai, dibacakan doa dan buahnya dibagi-bagi. Nah, pada malam hari ada pemberian nama. Kalau dia laki-laki diberi nama Saparudin, kalau perempuan Saparina, Saparia atau Saparingga. Gitu. Katanya anak yang lahir pada bulan Safar ini karakternya keras, suka marah. Ditimbang pakai muah dengan harapan biar anaknya dingin, sejuk. Yang ini Maryam si petani, karena orangnya senang bertani. Petani. Maryam ini 3 potong besi disambungkan. Ini besi potongan pertama, ini sambungannya, yang kedua dan yang ketiga. Jadi pembuatannya menggunakan tenaga dalam atau supranatural, dibakar merah-merah api. Maryam ini besi ini kalau memar merah baru dipijit pakai tangan. Nah, dikatakan juga Maryam pijitan. Ini bekas-bekas sidik jarinya ini. Jadi zaman kerajaan dulu ini sebagai alat upacara adat. Kalau raja mau pesta perkawinan misalnya, kan Maryam ini ditembakkan sebanyak 7 kali. Kalau dia mau pesta melahirkan ditembakkan sebanyak 6 kali. Nah, kalau apabila masyarakat mendengar ini, dia akan menyumbang upeti. Kalau sekarang pajak. Upeti itu 10% dari hasil usaha.
Nah, misalnya kalau sumbangannya banyak, pestanya juga bisa lama, bisa 40 hari, 40 malam seperti itu. Itu sandinya. Nah, cara meledaknya pakai mesiu. Dimasukkan mesiu dulu pada baru pelurunya, cuma agak kecil ini karena pelurunya lu masuk sampai di dalam. Di sini menyalakan apinya, ada sumbunya. Begitu api masuk ke dalam, mendidih dia dan terlempar. Dan rumusnya kalau dia meriamnya 1 meter berarti jarak tempuhnya 100 meter. Ini kurang lebih 2 meter, berarti 200 meter. Jarak tembaknya seperti itu. Nah, ini dulunya meriam kapal laminan. Istilah pelaminan ini wala sugi wala gandi. Sugi dimaknai kaya, gandi berlipat ganda. Diharapkan yang nikah ini dapat kekayaan, rezeki berlipat ganda. Itu maknanya. Nah, warna kuning sendiri melambangkan keagungan. Karena zaman kerajaan dulu, kerajaan itu serba makmur ya, kerajaan dulu. Kadang-kadang pakaian berlapis emas, payung berlapiskan emas. Akhirnya warna kuning ini menjadi ciri khas kerajaan. Karena warna emas itu kan kuning, menjadi ciri khas, menjadi lambang keagungan, kemakmuran. Warna kuning. Nah, kalau yang di samping ini tempat berhias tirai. Jadi zaman dulu ada namanya prosesi kawin batin. Kawin batin itu nanti di dalam ada 3 orang mempelai wanita, mempelai pria memilih di antara 3 itu mana calon yang sebenarnya. Kalau salah satunya dapat dibawa ke sana, dipelamin, digendong. Nah, sampai di pelaminan dibuka pelan-pelan kerudungnya. Kalau ternyata lain dikembalikan. Nah, saatnya sejauh mana indra laki-laki itu peka terhadap calonnya, sekali pilih langsung dapat berarti kalau dikatakan sakti lah seorang laki-laki tadi. Nah, tapi sebelum masuk itu ada prosesi balas pantun dulu, keluarga mempelai pria, mempelai wanita balas pantun dulu. Nah, kalau mau masuk juga ada 2 orang perempuan memegang kerudung sebagai pagar. Jadi kalau dia mau masuk, harus bayar denda dulu di kerudung itu, bayar denda baru boleh masuk. Nah, ini kan namanya paso ini, nama tempatnya namanya paso. Jadi dikasih air tangan mau digosok. Nah, udah bunyi tangan saya licin. Jadi tidak perlu lagi keluarga kerajaan Siranuddin waktu dia melakukan ibadah haji di tanah suci Mekah. Dia melakukan perjalanan menggunakan kapal Pinisi tahun 1920. Ada 11 orang dia melakukan perlayaran, 1 orangnya meninggal, yang perempuan, namanya Pangeran Ratu, dan dimakamkan di tanah suci Mekah. Jadi perjalanannya ini selama 8 bulan. 4 bulan ke sana, 4 bulannya pulang. Kerajaan ini salah satu oleh untuk anaknya bernama Ahmad Maulana. Saat itu diberikan untuk oleh karena dia punya haji. Kalau bantal ini namanya selipi. Kalau gulin nggak gulin juga namanya. Kalau ini tetap lambu, spray. Nah, nama keseluruhan ini namanya katiduran. Katiduran raja. Tapi kalau kita berbaring dalam nah, kalau yang pakaiannya pakaian asli nih. Pakaian asli kerajaan. Jadi pakaian ini kainnya dari sutra. Ornamennya dari benang emas. Pembuatannya di negara Perancis menggunakan kapal-kapal Belanda pesannya itu. Jadi ornamennya menggunakan benang emas dan motif bunga padi, melambangkan kemakmuran juga. Nah, jenis pakaian ini pakaian raden. Nah, kalau yang di samping ini pakaian menteri. Bedanya antara menteri dan raja, kalau raja ornamennya lebih banyak dia. Nah, kalau menterinya agak sedikit aja. Menteri dalam kesultanan ini namanya sekretaris kalau kita sekarang. Di zaman Sultan Syahanuddin ada 3 orang menteri, Datu Bandahara, Datu Maraja Dinda, dan Pangeran Mangkunegara. Gitu. Kalau itu pakaian Sultan Ahmad Maulana. Sultan Ahmad Maulana, Sultan yang ke-9. Kalau yang di leher itu yang untuk perempuan namanya cipung. Cipung namanya. Jadi zaman dulu itu pakaian itu terbatas untuk perempuan. Jadi supaya pakaiannya seperti berganti-ganti, cipungnya yang dibanyakin. Jadi dia duduk di singgah sana ya, capek istirahat masuk ke dalam kamar, keluar lagi cipungnya berganti.
bajunya sama. Tiga. Baik, sekian penelusuran kami hari ini. Semoga dari penelusuran kami hari ini teman-teman bisa tahu apa saja sejarah yang ada di Museum Batu Akar. Salam